Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Zatul Muna SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Pedawa, Kabupaten Aceh Timur. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Topik pembahasan, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beberapa filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ketiga, pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu tentang budi pekerti. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini mengajarkan pendidik bahwa pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan manusia yang beradab dan menjadi wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam artian, pendidik sudah seharusnya menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, seperti menuntun anak untuk selalu mengedepankan perilaku baiknya dalam setiap hal. Filosofi Ki Hajar yang ketiga berkaitan dengan pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan lingkungan dan potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini, pendidik dapat menerapkan pembelajaran abad 21, di mana sumber belajar tidak hanya berasal dari guru, akan tetapi banyak sumber belajar yang dapat diakses peserta didik melalui IT, dan penerapan IT yang dapat menggali potensi yang ada pada peserta didik. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Yang kedua, guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya pembelajaran. Ketiga, setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajaran masing-masing. Dan yang keempat, setiap peserta didik memiliki bekal dan pengetahuannya sendiri, namun potensi yang ada tersebut perlu dilatih dan dikembangkan. Beberapa hal yang saya coba terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya 1. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik. 2. Melakukan asesmen diagnosis dan pemetaan minat belajar peserta didik. Ketiga, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. 4. Mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. 5. Melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan atas pendidikan dan pengajaran. Berikut uraian mengenai memahami peserta didik. Selanjutnya, dokumentasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi sebagai pemahaman setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.